Hai Vopolix, kalian tahu nggak sih apa itu data protection? Data protection itu penting loh untuk keamanan negara. Jadi Vopolix harus tahu informasi keren ini. Di episode pertama, kuliner, kuliah dari internet. Kalian tahu nggak sih sejarah perlindungan data protection dimulai pada abad 19 dengan pertumbuhan teknologi seperti telegraf, telepon, dan lain-lain yang mengarah pada perhatian terhadap privasi komunikasi. Langkah awal dalam upaya perlindungan data termasuk Undang-Undang Rahasia Pos atau Postal Secret Act di Inggris pada tahun 1844 pada abad ke-20. Dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer dan internet, perlindungan data semakin penting. Pendirian Data Protection Authority di Swedia pada tahun 1970 dan penerbitan General Data Protection Regulation oleh Uni Eropa pada tahun 1995 menjadi pilar utama dalam sejarah perlindungan data. Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan hadirnya legislasi seperti the Consumer Privacy Protection Act di Kanada dan Health Insurance Portability and Accountability Act di Amerika Serikat. Namun, puncaknya adalah dengan diberlakukannya regulasi perlindungan data umum oleh Uni Eropa pada tahun 2018 dengan menetapkan standar baru dalam perlindungan data yang ketat. Seiring revolusi digital termasuk penggunaan internet yang meluas dan teknologi seperti kecerdasan buatan, isu perlindungan data menjadi semakin kompleks dan penting. Data protection mengacu pada proses menjaga informasi sensitif dari kerusakan, kehilangan, dan juga korupsi. Karena volume data yang dihasilkan dan disimpan terus melonjak pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, memastikan perlindungan data menjadi semakin penting. Operasi bisnis sekarang sangat bergantung pada data, dan bahkan waktu henti yang singkat atau kehilangan data kecil dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi suatu organisasi. Implikasi dari insiden pelanggaran atau kehilangan data bisa sangat parah, yang menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan juga tanggung jawab hukum. Sebagian besar organisasi saat ini tunduk pada beberapa bentuk standar atau peraturan privasi data, sehingga menjadikan data protection sebagai tantangan utama dalam transformasi digital di semua ukuran organisasi. Data protection bergantung pada prinsip-prinsip dasar, seperti memastikan ketersediaan data dan manajemen data yang efektif. Ketersediaan data menjamin bahwa pengguna dapat mengakses informasi yang diperlukan, bahkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang sangat penting untuk kelancaran operasi suatu bisnis. Manajemen data melibatkan dua aspek utama, manajemen siklus hidup data yang melancarkan distribusi data penting di seluruh sistem penyimpanan berdasarkan konteks dan sensitivitas, sehingga memudahkan aksesibilitasnya untuk berbagai tujuan seperti pelaporan dan analitik, dan manajemen siklus hidup informasi yang meliputi penilaian, klasifikasi, dan perlindungan aset informasi untuk mengurangi risiko seperti kesalahan, serangan malware, kesalahan sistem, dan juga kegagalan perangkat keras. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga integritas, keamanan, dan juga aksesibilitas data penting dalam lingkungan digital yang dinamis saat ini. Lalu, bagaimana data protection dapat mengaruhi keamanan suatu negara? Data protection mencakup prinsip-prinsip hukum dan etika yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan juga pembagian data pribadi yang memiliki implikasi signifikan terhadap keamanan nasional. Hal ini tentu meningkatkan keamanan nasional dengan melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah dan memberikan tantangan dengan memberlakukan pembatasan pada aliran data dan akses yang dapat menghambat operasi badan keamanan. Menyeimbangkan keamanan nasional dengan kepentingan yang saling bersaing seperti privasi dan juga kerjasama internasional dapat membantu merumuskan peran data protection yang membutuhkan kolaborasi di antara pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan juga individu. Seiring dengan dinamisnya keadaan global yang dapat ditandai dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan enkripsi yang memberikan peluang dan tantangan terhadap keamanan dan juga data privasi. Dalam berbagai konteks global, persinggungan antara data protection dan keamanan suatu negara menghadirkan sebuah tantangan dan peluang yang sangat kompleks. Sebagai contoh, GDPR di Uni Eropa berupaya untuk melindungi data pribadi, sekaligus mengizinkan transfer data yang terkendali ke negara ketiga. Namun, ada kekhawatiran yang disampaikan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat dengan menyebutkan potensi hambatan terhadap upaya keamanan nasional dan penegakan hukum mereka, terutama terkait akses ke data yang disimpan di Uni Eropa untuk investigasi penting seperti kontraterorisme atau kasus kriminal. Hal ini menunjukkan keseimbangan yang diperlukan
antara memastikan langkah-langkah data protection yang kuat dan memfasilitasi akses yang diperlukan untuk tujuan keamanan nasional. Contoh lain ada pada Undang-Undang Kelautan Amerika Serikat yang membahas akses data lintas batas untuk penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan nasional dengan memungkinkan pengambilan data yang disimpan di luar negeri dengan lebih mudah oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Namun, undang-undang ini menuai kritik dari para pendukung privasi dan pemerintah asing yang menganggapnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan hak perlindungan data. Sementara itu, Undang-Undang Keamanan Cyber Tiongkok mengamanatkan pelokalan data dan memberikan kekuasaan yang luas kepada pemerintah untuk mengakses dan memantau data seolah-olah untuk alasan keamanan nasional. Namun, langkah-langkah ini telah memicu kekhawatiran di antara kelompok-kelompok hak asasi manusia dan bisnis asing yang beroperasi di Cina tentang pelanggaran privasi dan potensi pembatasan akses dan berbagi data. Contoh-contoh ini menyoroti hubungan yang kompleks antara perlindungan data dan keamanan nasional di tingkat global. Ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang cermat dan bervariasi untuk menangani kedua isu tersebut dengan efektif, mengingat berbagai pertimbangan yang terlibat. Setelah mengenal data protection, ada beberapa contoh isu-isu yang berkaitan dengan data protection baik di lingkup internasional maupun nasional. Yang pertama ada heartbeat bug. Heartbeat merupakan kelemahan keamanan dalam OpenSSL yang ditemukan pada tahun 2014. OpenSSL ini banyak digunakan untuk enskripsi website yang mengakibatkan kemungkinan besar untuk penyerang atau hacker untuk mendapatkan data-data sensitif dari server-server yang rentan. Hal ini menimbulkan sebuah risiko yang besar bagi keamanan pengguna web dalam berkomunikasi online. Heartbeat ini dinamakan dari komponen denyut jantung atau heartbeat dalam TSL atau SSL, yang dapat diartikan sebagai penyebab server mengalirkan informasi karena permintaan heartbeat yang dapat dieksploitasi. Bug ini muncul dari penanganan heartbeat OpenSSL yang kurang baik dan memungkinkan penyerang untuk memanipulasi panjang klaim dan mendorong server untuk membocorkan data-data sensitif dari memori mereka. Pengeksploitasian melibatkan ekstraksi kunci enskripsi dan data pengguna, menimbulkan ancaman yang serius terhadap keamanan online. Heartbeat ditemukan secara independen oleh Google dan Codenomicon. Heartbeat diungkapkan secara publik pada April 2014. Pengeksploitasian terjadi dan mempengaruhi layanan besar seperti Yahoo dan OkCupid. Pasca kejadian ini menyebabkan biaya yang cukup besar, dengan Security Magazine memperkirakan sekitar $500 juta untuk penggantian sertifikat dan pembaruan sistem. Perbaikan Heartbeat diimplementasikan dalam OpenSSL versi 1.0.1G yang dirilis pada 8 April 2014. Namun, per November 2020, lebih dari 200.000 server masih menyimpan kerentanannya. Alat pengujian Heartbleed seperti pentestool.com membantu mengidentifikasikan server yang rentan. Meskipun sudah merupakan isu yang lama, Heartbleed tetap menjadi perhatian, menekankan perlunya manajemen dan pembaruan yang waspada. Jika server yang ditemukan rentan, pentingnya untuk tidak hanya memperbarui OpenSSL, tapi juga mengganti sertifikat SSL dan mendorong pengguna untuk mengganti kata sandi. Yang selanjutnya ada Yahoo Data Breach. 3 miliar akun pengguna menjadi korban pelanggaran data besar-besaran pada tahun 2013 yang diungkapkan oleh Verizon, perusahaan yang mengambil alih Yahoo. Informasi personal dan sensitif seperti nama, tanggal lahir, dan kata sandi mudah dipecahkan. Penemuan seluruh dampak setelah akuisisi ini menimbulkan kekhawatiran di antara kalangan analisis cybersecurity yang menyebabkan pengurangan sekitar $350 juta dalam tawaran akuisisi Verizon. Penemuan ini dapat meningkatkan kewajiban keuangan bagi Verizon dalam memperkuat gugatan saham terhadap Yahoo. Di luar implikasi keuangan, terdapat peringatan potensial terhadap penipuan email dan pengambil alihan akun, mengingat pengguna seringkali menggunakan kata sandi yang sama. Data yang dicuri dan tersedia untuk dijual di dark web meningkatkan resiko akses tanpa izin ke rekening bank pengguna. Meskipun Yahoo mengklaim bahwa pelanggaran ini tidak terkait dengan tahun 2014, penyelidik menghubungkan penyerangan tahun 2013 ini dengan Rusia. Departemen Kehakiman menuduh pejabat intelijen Rusia dengan pelanggaran tahun 2014, menunjukkan penggunaan data Yahoo yang dicuri untuk melakukan mata-mata pada berbagai target di Amerika Serikat. Pelanggaran menyeluruh ini menyoroti kebutuhan penting akan langkah-langkah keamanan cyber yang kuat dan pemantauan cermat bagi pengguna yang terkena dampak. Selain maraknya kasus kebocoran data di lingkup internasional, di Indonesia pun juga sempat dihebohkan dengan hacker Bjorka yang mengklaim memiliki 44 juta data yang diduga milik Pertamina. Data yang ia dapatkan terdiri dari nama,
nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, dan pengeluaran pengguna. Dalam menanggapi isu kebocoran data ini, Pertamina bersama dengan Telkom mengungkapkan tengah menyelidiki dugaan kebocoran data My Pertamina. Hal tersebut terkait unggahan terbaru Bjorka yang menyebut menjual data yang berasal dari aplikasi tersebut. Selain kebocoran data milik My Pertamina, mengutip dari Kompas TV, berikut daftar data yang dibobol oleh Bjorka. Data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM card, pembocoran data KPU, daftar surat Presiden Indonesia, dan yang terakhir ada doxing pejabat publik. Yang perlu kita ketahui, kebocoran data dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi, kerugian keuangan, dan kerusakan reputasi bagi individu maupun perusahaan. Itu sebabnya penting untuk menjaga keamanan data dengan menggunakan langkah-langkah seperti enkripsi, penggunaan kata sandi yang kuat, dan keamanan jaringan yang baik. Nah, sekarang kalian udah tahu kan pentingnya data protection itu bagi suatu negara. So, stay tune di episode kuliner selanjutnya. Bye-bye, Bye-bye, Fopolix! Fopolix!